Asal-usul Danau Batur. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya. Sayangnya, pasangan suami istri ini belum dikaruniai anak. Namun, mereka tidak putus asa. Sepanjang hari, mereka berdoa agar segera diberi anak. Tuhan kemudian mengabulkan doa mereka. Tidak lama berselang, pasangan suami istri tersebut dikaruniai seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Kebo Iwa, itulah nama yang kemudian diberikan oleh orang tuanya. Meskipun masih kecil, Kebo Iwa memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Sekali makan, Kebo Iwa bisa menghabiskan jatah makan untuk 10 orang. Seiring berjalannya waktu, serta jatah makannya yang sangat banyak, membuat Kebo Iwa cepat tumbuh menjadi manusia dewasa. Ketika telah menjadi dewasa, jatah makan Kebo Iwa semakin menjadi-jadi. Sekali makan, Kebo Iwa bisa menghabiskan jatah untuk 100 orang. Lama-kelamaan, persediaan padi di lumbung milik orang tua Kebo Iwa mulai menipis. Bagaimana ini, Pak? Persediaan padi kita semakin menipis, sedangkan setiap hari jatah makan Kebo Iwa semakin banyak. Entahlah, Bu, apalagi sekarang ini desa kita sedang dilanda kekeringan. Kebo Iwa sendiri adalah seorang yang mudah marah, terutama jika jatah makannya tidak mencukupi. Jika sudah marah, Kebo Iwa akan marah dan merusak apa saja yang ditemuinya, bahkan rumah-rumah penduduk. Para penduduk desa sangat ketakutan terhadap Kebo Iwa, apalagi ketika dia sedang marah karena jatah makannya kurang. Meskipun suka marah-marah karena jatah makannya kurang, Kebo Iwa sebenarnya juga bisa berbuat baik, membantu warga desa kampungnya. Kebo Iwa juga bersedia melakukan berbagai pekerjaan berat seperti membangun sumur. Kebo Iwa juga membantu pengairan di desanya. Dengan semangat, dia mengangkut batu-batu besar untuk membendung sungai. Setelah membendung sungai yang besar, Kebo Iwa pun lantas mendatangi rumah salah seorang warga desa. Hai kamu, aku lapar sekali. Makanan apa yang kamu punya? Aduh, maaf Kebo Iwa, tapi berasku sudah habis. Bagaimana ini? Mendengar warga desa tersebut tidak memiliki makanan, Kebo Iwa langsung marah. Hampir saja Kebo Iwa mengamuk. Tiba-tiba dia mendengar suara sapi. Wah, suara sapi. Di mana sapi itu? Akhirnya, Kebo Iwa menemukan sebuah kandang di belakang rumah warga desa yang berisi 3 ekor sapi. Wah, sapimu gemuk-gemuk juga. Kurasa cukup untuk sekedar mengajar perutku hari ini. Warga desa yang ketakutan diam saja melihat Kebo Iwa mengambil sapinya. 3 ekor sapi itu pun tidak lama kemudian sudah berpindah ke perut Kebo Iwa. Nah, kalau perutku kenyang kan semuanya jadi beres. Meskipun Kebo Iwa juga suka membantu para warga desa, kebiasaannya yang suka marah-marah ketika lapar pun akhirnya mendatangkan ketakutan para penduduk. Sehingga suatu hari kepala desa membicarakan masalah ini dengan beberapa warganya. Kepala desa, meskipun Kebo Iwa suka membantu, tetapi sikapnya yang suka marah ketika tidak diberi makanan sangat membuat kami takut. Benar Kepala Desa, kita harus berbuat sesuatu. Belum lama ini Kebo Iwa memakan 3 ekor sapi saya. Padahal hanya sapi-sapi tersebut yang saya punya untuk membajak sawah. Aku pun sebenarnya juga khawatir dengan masalah ini. Tapi siapa yang berani menghadapi Kebo Iwa? Beberapa hari kemudian, terlihat beberapa warga membawa makanan ke rumah kepala desa.
Makanan yang terkumpul pun sangat banyak. Selain makanan, para penduduk juga mengumpulkan batu-batu kapur dalam jumlah yang sangat banyak. Kepala desa, sebenarnya untuk apa makanan yang sangat banyak ini? Dan juga batu-batu kapur ini untuk apa? Tenanglah, aku punya rencana untuk mengatasi masalah Kebo Iwa. Waduh, aku masih lapar nih. Kebo Iwa yang masih lapar itu kemudian didatangi oleh kepala desa dan beberapa warga. Hei, kenapa kalian datang ke sini? Apa kalian punya makanan? Aku masih lapar. Itulah tujuan kami ke sini. Kami punya banyak makanan dan akan memberikan semuanya. Asalkan kamu bersedia membantu kami. Ah, yang benar. Asal ada makanan, aku siap membantu kalian. Memangnya, apa yang bisa aku bantu? Selama ini sudah banyak rumah yang kamu rusak. Kami harap kamu bisa membangunnya kembali. Itu karena kalian tidak mau memberiku makan yang cukup. Tenanglah Kebo Iwa, kami akan memberimu makanan yang cukup banyak. Asalkan engkau membangun kembali rumah-rumah yang rusak tersebut. Baiklah, asalkan ada makanan, semuanya beres. Dan ada satu lagi, selama ini desa kita kekeringan, sehingga banyak yang gagal panen. Akibatnya, kami tidak bisa memberikan makanan yang cukup untukmu. Terus, aku harus bagaimana? Di dalam tanah masih banyak air. Kamu bisa membuat waduk dengan menggali tanah yang dalam. Dengan adanya waduk, maka sawah-sawah tidak akan kekeringan. Sehingga kami bisa memberikan makanan yang cukup untukmu. Tenanglah, selama ada makanan yang banyak, Kebo Iwa siap membantu pembangunan di desa ini. Tidak menunggu lama, Kebo Iwa segera memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat perbuatannya sendiri. Rumah-rumah sudah selesai aku perbaiki. Sekarang, mana makanannya? Sabar dulu, jangan lupa buat waduk di sana. Dengan kekuatanmu, tidak membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Ya, baiklah, tidak masalah. Hei kepala desa, untuk apa batu kapur sebanyak ini? Kami warga kampung ingin membuatkan sebuah rumah besar untukmu. Tentunya membutuhkan banyak batu kapur kan? Wah, sungguh kebaikan kalian membuatku terharu. Iming-iming makanan banyak dan rumah besar membuat Kebo Iwa bekerja dengan semangat. Tanah lapang tersebut segera digali oleh Kebo Iwa dengan menggunakan kedua tangannya yang kuat. Tak lama kemudian, air mulai keluar dari lubang yang dibuat Kebo Iwa. Hai, kepala desa, lihat, airnya sudah keluar. Air yang keluar masih sedikit. Sawah yang kekeringan sangat luas. Kamu harus menggali lebih dalam lagi. Baiklah kalau begitu. Kebo Iwa bekerja sangat giat sampai malam hingga keesokan paginya. Lubang yang dibuatnya sangat besar dan air keluar dengan melimpah. Bahkan tanah galian sampai menggunung di sebelah lubang yang dibuat Kebo Iwa. Sementara itu, para warga desa mendatangi Kebo Iwa sambil membawa makanan yang sangat banyak. Hai Kebo Iwa, istirahatlah dulu. Ini makanan yang kami janjikan untukmu. Daripada kamu capek-capek naik ke atas, kami lemparkan saja makanan ini ke bawah sana. Nah, begitu dong. Mana? Cepat. Kebo Iwa pun makan dengan sangat lahap hingga semua makanan habis. Karena kekenyangan, Kebo Iwa pun akhirnya mengantuk dan tertidur di dalam lubang besar yang penuh air itu. Kebo Iwa yang tidur sangat nyenyak itu tidak menyadari bahwa tubuhnya perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Cepat, lemparkan batu kapur itu ke dalam lubang semuanya. Jangan ada yang tersisa. Kepala desa dan warga desa bahu-membahu melemparkan batu kapur ke dalam lubang tempat Kebo Iwa tertidur. Tidak lama kemudian, lubang galian yang dibuat Kebo Iwa tertutup batu, sedangkan air terus saja masih keluar.
Lantas, bagaimana nasib Kebo Iwa? Kebo Iwa pun terbangun dan menyadari dirinya tenggelam. Dia berusaha bangun dan keluar dari lubang. Namun terlambat. Batu-batu kapur yang sangat besar dan banyak telah menimpanya. Tidak lama kemudian, Kebo Iwa pun mati tenggelam di dalam lubang yang digalinya sendiri. Lubang yang dibuat Kebo Iwa terus-menerus mengeluarkan air yang sangat banyak. Akibatnya, lubang tersebut perlahan-lahan berubah menjadi danau. Sedangkan galian tanah yang menumpuk tinggi berubah menjadi sebuah gunung di pinggir danau tersebut. Di kemudian hari, danau tersebut dikenal dengan nama Danau Batur. Sedangkan gundukan tanah yang berubah menjadi gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Batur.